sebetulnya sudah berada di tempat yang tinggi dan duduk lebih tinggi dibanding Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf tidak menunjukkan satu hal tertentu, tapi untuk sekedar terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil ladzi bi ittiba'i sunnatihi syarifati asbahna bil muttaqina imama. Fa salawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad wa salama wa ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil islam khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang melembutkan hati kita untuk bisa hadir di rumah Allah ini, yang tidak semua orang mendapati kenikmatan itu. Semoga nikmat yang telah Allah anugerahkan pada semua kita ini bisa kita lanjutkan, teruskan di setiap kesempatan beribadah, sehingga nampak sifat istiqamah dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Setiap awal itu akan selalu ada akhir. Karena itu diantara sekian sistem kehidupan yang Allah desain sejak kakek moyang kita Adam alaihissalam diciptakan. Ada banyak sekali hukum kehidupan yang ditampilkan dalam Al-Quran, dan dimintakan kita meriset itu, mempelajari sebelum mengalaminya. Beruntung sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin memberikan berbagai macam kebahagiaan untuk mensyukuri hidup kita sebagai muslim. Karena dalam Islam, semua tatanan kehidupan itu dipandu sedemikian sistematisnya, bahkan sedemikian detail, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Anda tidak akan temukan satu pun di muka bumi ini tuntunan yang mengatur dengan detail cara menjalani kehidupan, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Kita itu baru bangun tidur sudah ada tuntunan. Coba Bapak Ibu kalau kita lihat pelan-pelan ya, setiap pekerjaan kita itu ada doanya kan ya? Ya? Makan ada doanya nggak? Berpakaian ada ya? Nah, ini jangan lupa loh, masuk masjid itu masuknya kaki apa? Ada doanya? Ada. Keluar kaki apa? Ada doanya? Antara doa masuk dengan keluar sama tidak? Ini ada yang permisi pengen ke toilet misal. Ke toilet itu kakinya masuk kaki apa? Kiri. Keluar masjid? Kiri. Udah ya? Doa masuk dengan keluar sama tidak? Nah, doa itu bukan sekedar kalimat formal yang menjadikan rutinitas menjadi ibadah, tapi itu panduan kehidupan yang didesain menuntut kita menjalani aktivitas yang akan kita lakukan. Saya ambil contoh simpel begini. Bangun tidur itu apa yang dilakukan? Ada doanya, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ana wa'lama abana wa ilayhi. Nah, itu ada urutannya. Kapan dilakukan? Misal kita buka Sunan Abu Daud nomor hadis 1367, yang meriwayatkan itu anak kecil. Di doa yang kita baca, urutannya itu pertama diriwayatkan oleh anak kecil. Dari urutannya, nanti doanya Mu'adz bin Jabal dan Jundub bin Junadah. Tapi yang menyampaikan info kepada kita, Nabi dari mulai bangun sampai dengan baca doa itu anak kecil yang senantiasa didekatkan oleh ayahnya kepada Nabi, sehingga muncul keteladanan paripurna dan dia mencintai kebiasaan Nabi. Dan jadi fikih kepada kita, anak-anak itu dia benih, ditempatkan dengan siapa, itu yang akan menjadi contoh idealnya. Maka Ibnu Abbas namanya, Abdullah kecil,
selalu disimpan di majlis Nabi. Ayahnya sibuk, Pak. Ayahnya itu pedagang, nggak punya setiap kesempatan bisa membersamai Nabi. Akhir pekan dia datang. Tapi beliau punya visi jauh ke depan. Kalau bapaknya belum bisa mendapatkan hadis Nabi, anaknya harus dapat. Ini yang kita bawa sekarang. Kalau orang tuanya belum hafal Quran, anak saya harus hafal. Kalau bapaknya belum dapat A, anaknya harus dapat. Maka nanti sepeninggal Nabi, anak ini usia baru 13 tahun, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Oke? Nah, anak ini mampir ke rumah Nabi, ingin tahu saking cintanya dengan Nabi, ingin menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, ingin lihat bagaimana kebiasaan Nabi bangun malam, dan itu belum balik. Bisa ilustrasikan tempatnya. Nanti kalau Anda haji atau umrah, mudah-mudahan dia belum bisa disegerakan ya, insyaallah. Nah, dan tidak cukup dengan hamid, nabung siapkan. Bisa ilustrasikan kita. Maaf, saya supaya bisa kalkulasikan waktu yang tepat. Saya sampai jam berapa? Saya nggak ada masalah, insyaallah. Baik, insyaallah. Silakan ya. Saya jam setengah 10 pulang, Anda mau sampai pagi silakan. Oke. Ini saya ilustrasikan gini. Biasanya kalau kami itu berangkat umrah, saya cuma punya 2 program. Satu, ada umrah penghafal Quran. 6 bulan sebelum berangkat menghafal 30 juz disetorkan di sana. Yang kedua, napak tilas Nabi. Jadi ke sana bukan sekedar umrah tapi mengkaji kehidupan Nabi di situ. Jadi kalau Anda di sini misalnya ada Zam-Zam Tower yang ada plotnya itu ya, sedikit ya ilustrasikan. Yang ke arah sini ini ada jalan sedikit. Ini ke sini ini ada Hilton lama. Ya, warnanya marmer itu ya. Di sini kediamannya Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu di sini. Kalau Anda naik sedikit pakai eskalator, naik beberapa tangga ke atas, buka sebelah kanan, di situ ada musalla, itu kediamannya Abu Bakar As-Siddiq. Ke kiri sedikit ke atas, paling kiri ada sejadah mula dari Turki, tapi bukan harus dicari. Depannya di sini ada toilet, kipas angin 1, kipas angin 2, ini parlemen Quraisy. Di sini mereka rapat rencana mempersekusi sampai ingin mengeksekusi Nabi. Di sini ada Safwan. Di sini ada Jabal Qubais yang saya cerita tadi waktu kultum. Jabal Qubais itu di sini. Ini ada istana raja. Di bawahnya Jabal Qubais itu simbol kebesaran. Jadi siapa yang memegang tampuk kekuasaan, dia buat di situ tanda bahwa ini yang memerintah. Makanya di situ dibangun istana. Di bawah ini ada jalur. Ini ada tempat security, CCTV warna putih di sini. Di kursi warna merah di sini. Jalan ke sini sampai ujung. Ini ada 35 kipas angin. Di sini udah saya hitung. Pintu 26. Ini sini King Abdul Aziz. Gate Ismail. Pintu 27. Nah ini babun Nabi. Ini posisinya di sini. Nanti ke sini Bab Ali. Ke sini Babus Salam. Di Babus Salam itu sunnahnya kalau mau tawaf, kalau bisa lewat sini supaya langsung cepat sejajar dengan Hajar Aswad. Saya pernah meriset tentang terbitnya matahari memantulkan bayangan. Jadi dia naik tuh dari atasnya rumah Nabi dilahirkan, ada bukit. Di sini rumah Nabi di sini. Nabi dilahirkan. Sampingnya tempat ngambil air Zam-Zam menggunakan jirigen yang jualan orang Taif yang sedang ada 5 real, besar ada 10 real. Sini tarik ke sini lurus, jadi bayangan itu tembus ke sini, bayangannya sejajar langsung ke Hajar Aswad, langsung ke Ka'bah. Ini bukan cocok logi ya, tapi memang fenomena yang kita lihat gitu. Nah, di sini begitu masuk Babus Salam, ada 2 jalur, kanan sini dengan kiri sini dan tengah sini. Ini eskalator naik, ini yang turun, ini yang naik, ini yang tangga. Ada yang jaga di sini kursi warna hijau, ini juga putih. Turun ke sini, begitu masuk pintu ke sini sebelah sini rumahnya Abbas paman Nabi. Di sini Abbas berkeluarga. Kemudian anak tadi dititipkan untuk mengaji di majlis Nabi, rumahnya Arqam bin Abi Arqam di sini, di yang Bukit Sofa itu. Muncul kecintaan kepada Rasulullah sampai saat beliau tumbuh belum balik, ya usia 4-5 tahun seperti itu,
pengen numpang tidur kediaman bibinya Sayyidah Maimunah karena tahu Nabi akan menginap di sini. Ini asal mula nanti Imam Abu Daud menyantumkan peristiwa ini di Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Kata beliau, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari nawmihi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya kalau bangun dari tidur, beliau duduk dulu. Lalu menghilangkan bekas ngantuknya sampai sadar dulu. Bukan doa dulu. Jadi bukan bangun, duduk langsung doa, tidak. Karena Nabi tidak menginginkan kita membaca tanpa kesadaran. Kadang-kadang belum dibaca kan mesti begini, Bu ya. Ya kan bangunnya memang 3:30, tapi pas lihatnya udah 5:30 gitu kan. Sadar dulu. Setelah sadar, faqara khawatim surah Ali Imran, maka membaca 11 ayat di terakhir surah Ali Imran. Nah, itu panduan hidupnya. Jadi kita itu dari bangun sudah dipandu oleh Allah melalui Nabi untuk merencanakan aktivitas. Jadi nggak ada orang Islam bangun nggak tahu apa yang mau dikerjakan di hari itu. Makanya hari pertama dia dipanggil menghadap Allah disebut subuh. Was-subhi idza tanaffas, Quran surah ke-81 di ayat ke-18. Orang Arab kalau berkata kaifa asbahta, bagaimana kabarmu pagi ini? Asbah itu bukan sekedar bertanya kabar, beda dengan kaifa hal, tapi juga bertanya tentang rencana-rencana kegiatan yang terstruktur yang sudah disiapkan. Makanya malamnya Nabi mengajarkan kita, yuk istighfar dulu, koreksi kegiatan kita yang telah dilakukan di hari itu. Apa yang belum lengkap? Mungkin belum jamaah, mungkin belum ke masjid 5 waktu, mungkin belum membangun hubungan baik dengan keluarga, nggak sempat sapa anak saat pulang, datang langsung tidur, nggak sempat komunikasi dengan istri. Dicatat satu-satu, diistighfari. Nabi contohkan 70-100 kali istighfar. Makanya orang yang mempraktekkan itu tidurnya enak tanpa beban. Nanti direncanakan faida faraghta fansab, disiapkan besok mengerjakan apa. Nah, itulah yang kita bawa menghadap Allah dalam sholat, supaya minta oleh Allah diberkahi. Saya akan kerjakan, berharap Allah mudahkan. Yang menarik, panduan kegiatannya dirututkan di Ali Imran 11 ayat terakhir, dibimbing dalam doa. Gak apa-apa, mengakui ya, gak ada masalah. Perhatikan doanya. Alhamdulillahi dari ya, nah, halo, lupa doanya. Lagi ya. Alhamdulillahilladzi amatana wa ilaihi nusyur. Pertanyaannya, paham nggak? Itu yang tiap hari kita baca kan? Dibahas bebas begini. Ya Allah, hamba memujimu, terima kasih segala puji bagimu yang telah memberikan kesempatan pada hamba untuk menjalani kehidupan di hari ini. Padahal engkau bisa mewafatkan hamba dalam tidur tadi bila ajal telah tiba. Wa ilaihin nusyur. Nusyur itu dalam bahasa Arab nasyara, menyebar untuk kembali. Jadi menyebar, mencari bekal untuk kembali. Saya berjanji ya Allah, hari ini dengan agenda yang telah saya siapkan, saya akan menyebar untuk beramal soleh, mencari persiapan bekal pulang untuk kembali kepadamu. Kalaupun kau wafatkan saya di hari ini, sekiranya saya siap untuk menghadap kepadamu. Itu poinnya. Jadi orang kalau bangun saja, Islam sudah memberikan panduan dan sampai tidur kembali. Makanya ketika akan tidur doanya apa? Bismikallahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan namamu tadi aku beraktivitas, aku hidup. Kalaupun aku wafat dalam tidur, aku telah siapkan bekal untuk kembali dan karena mau mengerjakan itu. Saya ingin katakan, desain kehidupan dalam Islam itu lengkap. Sebelum menikah, ada panduannya. Setelah menikah, ada panduannya. Menjadi orang tua, ada panduannya. Dari awal sampai dengan akhirnya. Nah, yang kita pelajari hari ini, bagaimana kita mendudukkan yang awal sampai di akhirnya menjadi indah ketika menutup semua kegiatan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti yang ingin saya uraikan, tapi saya hanya akan uraikan 10-15 menit saja pokoknya. Setelah itu saya akan buka seluas-luasnya seperti saya sampaikan di Al-Hikmah New York.
supaya Anda punya kesempatan lebih banyak untuk berdiskusi. Karena boleh jadi apa yang kami sampaikan bukan kebutuhan pokok yang Anda sekarang perlukan. Jadi silahkan nanti sebaik-baiknya manfaatkan waktu, kita diskusi sehingga apa yang disampaikan lebih banyak dirasakan manfaat sesuai dengan aspek kebutuhannya. Baik, kita mulai sekarang bagaimana Al-Quran memperkenalkan tentang konsep kehidupan awal dan ditutup dengan akhir yang baik. Quran di surah ke 57 Al-Hadid di ayat yang ketiga. Kita mulai dari sini dulu. Wal awwalu wal akhir. Dialah Allah yang awal dari segala hal dan tidak pernah memiliki akhir, yang menata segala akhir. Sedikit pelan-pelan Bapak Ibu sekalian. Kalau nama-nama yang terkait dengan Allah itu yang indah disebut apa? Al-Asma Al-Husna. Nah, itu bukan sekedar nama. Tapi di balik itu, nama ini mengiringi semua aspek kebutuhan hidup kita. Dasarnya nanti ada di Quran surah ke-17 ayat 110. Ya, qul Allah awil ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jika Anda menjalani proses kehidupan, kata Allah, dan memerlukan bimbingan langsung dari Allah, maka sebut nama Allah. Punya masalah, minta solusi. Atau sebut Ar-Rahman. Kalau ingin spesifik terkait dengan kebutuhannya, aku tampilkan nama-nama terkait kebutuhanmu. Maka ditampilkanlah oleh Allah, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, Al-Alim, As-Sabar, Ar-Razak. Itu semua nama sebetulnya mendampingi semua kebutuhan kita. Jadi kalau misal ada nih kesulitan di pekerjaan Pak, Anda berdoa, sebut spesifik namanya. Ya Allah, Ya Fattah. Ini misal terkait rizki, kita akan mencari, minta kelapangan. Allahumma Ya Allah, Ya Razak. Anak akan ujian, Ya Allah, Ya Alim. Ada kesulitan yang tidak mudah dihadapi, Ya Allah, Ya Sabar. Dan tidak harus dibaca semua. Tidak harus dibaca semua. Khawatirnya nanti ibu nggak butuh dikasih. Sabar itu padanannya masalah. Anda sebetulnya nggak terlalu punya masalah. Anda minta, Ya Allah, Ya Sabar, Ya Allah, Ya Sabar, kuatkan aku dengan kesabaran. Masalah. Nah ini, jadi konsepnya demikian ketika Allah katakan wal awal wal akhir, bukan sekedar sifat, tapi memberi kesan bahwa kehidupan kita didesain oleh Allah, tidak ada yang abadi. Sepanjang berada di muka bumi ini, pasti akan berakhir semuanya. Silahkan, tadi saya sampaikan di KBRI, yang bertugas teman-teman diplomat pasti akan bergantian, ada masanya selesai. Anda yang bekerja sekarang aktif, ada masanya purna. Ibu menjadi ibu akan ada masanya selesai, jadi nenek kemudian. Betul kan? Ya, cucu satu nenek kan, cucu dua nenek. Yang jadi ibu anaknya kan, ke atas kan. Semua akan berakhir. Dan puncaknya, semua lapis-lapis kehidupan itu yang menenun semua waktu kita berakhir seluruhnya. Itu yang disebut ajal namanya. Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-34. Ya, walikulli ummatin ajal. Dan semua yang berkehidupan, siapapun, gak ada sekat di situ. Orang yang paling tinggi kedudukan, maaf, orang yang paling kaya, yang paling berilmu, punya batas akhir kehidupan. Pada akhirnya wafat. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah tiba waktunya, dia tak akan bisa mengajukan proposal untuk diundur atau mohon untuk dimajukan. Pas tiba waktunya. Tinggal bagaimana kita menata akhirnya. Nah, yang ingin saya tarik adalah kita harus mengerti desain yang Allah tampilkan dengan kurikulum yang telah Allah sediakan. Kalau bisa ini diikuti, kebahagiaan akan menyertai kita. Saya akan turunkan dalam 10 menit, karena tadi 5 menit telah saya selesaikan. 10 menit ini saya turunkan cepat sekali. Ada yang boleh Anda catat, bisa Anda catat. Ada yang cukup Anda simak karena mungkin waktunya terbatas untuk dicatat, tapi boleh Anda ulang nanti lewat tayangan, baik yang direkam sekarang ataupun mungkin di YouTube-nya. Baik, saya turunkan konsep dasarnya sebentar. Setelah itu saya teruskan baca dengan cepat. Bismillah. Saya hapus dulu ya, boleh ya?
akhir agenda saya diusir, datang saya sendiri. Moderator mana nih? Moderator. Moderator ngapusin. Makan sendiri. Sabar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa. Ya, sudah. Saya akan mulai dengan sejak Nabi Adam diturunkan, itu tidak berdiri tunggal. Bukan turun aja begitu, tidak. Tapi karena kasih Allah yang begitu dalam, Allah menginginkan kehidupan yang dijalani Nabi Adam membawa misi di muka bumi ini berlangsung dengan sukses dan bahagia. Selalu tenang, selalu senang. Maka Quran surah kedua, saya mulai dengan ini, ayat 38. Qulna biqu minha jami'an. Adam, Hawa, sekarang misimu dimulai, turun ke bumi. Jalani kehidupan seperti yang telah aku tetapkan. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Ini poinnya. Bersamaan dengan turunnya engkau itu, aku berikan kurikulum hidup, diberi nama oleh Quran dengan nama hudan. Ini poinnya. Hudan itu singkatnya kurikulum kehidupan, pedoman hidup. Faman tabi'a hudaya. Jika pedoman hidup ini, kurikulum hidup ini diikuti dengan baik, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Aku jamin, perhatikan, bentuknya menjadi jamak. Bentuknya menjadi jamak. Baik itu engkau ataupun keturunanmu yang mengikuti itu sampai dia menutup hidupnya, aku jamin la khaufun 'alaihim, tidak akan pernah merasakan kegelisahan berlebih. Lawan dari gelisah itu tenang. Hidupnya diliputi ketenangan. Walahum yahzanun, dan tidak diliputi kesedihan mendalam. Sedih itu lawannya apa? Senang. Jadi selalu kehidupannya itu menyenangkan dan menenangkan. Berumah tangga tenang dan senang. Di kantor senang dan tenang. Ya, di sini senang, di sana, di mana-mana. Ya, tapi itu bukan lirik yang hanya ditampilkan begitu saja. Konsepnya bagaimana supaya begitu gitu, ya? Kan orang tua kita itu dalam, kalau bikin lirik itu sedikit tapi maknanya dalam. Kayak teori rezeki, ibu pernah dengar? Orang tua kita kan cuma bikin lirik, nunjukkan pada hewan contohnya, padahal itu terjemahan dari implementasi makna Quran. Ya, kadang-kadang kan ada manusia yang sering mengeluh, ya Allah, kenapa sulit mendapatkan rezeki? Padahal Allah jamin, nggak ada yang tertukar, diberikan ketika jalannya ditempuh. Kata Allah, jangankan engkau, binatang yang kecil pun aku berikan rezekinya kok. Cicak-cicak diam-diam datang seekor. Perhatikan, nyamuknya mendatangi cicak, bukan cicaknya mendatangi nyamuk. Dia cuma merayap. Allah cuma perintahkan, kamu merayap ya. Dia merayap, dan merayapnya di mana? Bisa kebayang nggak? Cicak nggak bisa terbang. Lawan makanannya itu, makanannya bisa terbang. Itu kalau nyamuk punya akal, jadi mainan cicak. Tapi adilnya Allah, siapa yang menggerakkan nyamuk untuk datang? Datang seekor, yang datang nyamuknya, bukan cicaknya. Coba lihat. Setelah itu, silakan. Ya. Jadi saya mau katakan, konsep kehidupan itu sederhana sebetulnya. Hanya prakteknya kadang-kadang menjadi rumit karena pedomannya nggak diikuti. Itu poinnya. Nah, seterusnya saya cepat sekali. Itu di setiap era setelah Nabi Adam alaihissalam, semua keturunan yang berkehidupan tetap diinginkan oleh Allah mendapat panduan ini. Maka ditugaskan di setiap masa pergantian era seorang utusan dari kalangan manusianya sendiri, komunitasnya sendiri, untuk menjelaskan ini panduannya. Ketika diberikan tugas untuk menjelaskan, kalau itu latihan untuk pribadi dan orang dekatnya disebut Nabi. Kalau dia diberikan tugas, didelegasikan untuk menyampaikan ke semua kaum, disebut dengan Rasul. Maka turun Quran surah ketiga ayat 33 untuk mencontohkan. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin.
Diberikan tugas, kamu ini, saya berikan pedoman hidup, jelaskan kepada kalangan umat, jelaskan kepada masyarakat yang kau bimbing. Supaya apa? Supaya sifat Allah Rahman dan Rahim tetap melekat dalam kehidupan kita. Jadi Allah nggak ingin di setiap pergantian masa ada yang bergeser dari kesenangan dan ketenangan. Karena itulah setiap nabi yang bertugas di bumi itu pasti mendapatkan bimbingan dari Allah, yang kalau kita riset bimbingan itu, kesimpulannya itulah pedoman kurikulum kehidupan untuk umat di masanya. Dan semua namanya sifatnya hudan. Walaupun nama kitabnya berbeda untuk menunjukkan perbedaan masa, tapi sifatnya sama hudan. Contoh, Nabi Musa menerima kitab apa? Taurat. Kitabnya Taurat, tahu dari mana? Ya, Quran misalnya kan yang paling gampang Quran itu kan. Ya, Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-Taurat. Taurat untuk Musa. Perhatikan, nama kitabnya Taurat untuk membedakan masaknya Nabi Musa dengan masaknya Nabi Daud misalnya. Zabur setelah itu. Ya, Isa alaihissalam Injil. Namanya beda. Tapi apa fungsi Taurat itu? Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitab. Dengan keagunganku aku berikan pada Musa kitab Taurat. Wa ja'alnahu hudan. Balik sini. Dan aku tetapkan Taurat itu sebagai hudan li Bani Israel, untuk golongan masyarakat Bani Israel saja, kaumnya Musa. Makanya dia nggak berlaku umum. Sampai sekarang nggak akan ditemukan Taurat yang versi asli. Ya, nggak akan ketemu. Kita hanya akan temukan jejak-jejak sejarahnya saja, catatan-catatannya. Kenapa? Karena jaminannya yang asli sesuai dengan bahasanya, teksnya, wujudnya, ya isinya, itu hanya berlaku di komunitas itu saja pada masa itu. Nabi Isa kitabnya apa? Injil. Ya, Injil di surah Al-Maidah fihi hudan. Dalam Injil itu ada fungsinya apa? Hudan. Nah, singkat, Nabi terakhir siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini dari Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad penutup Nabi, risalahnya untuk semua manusia, maka redaksinya tidak boleh untuk Arab saja. Kalau umat dulu di Bani Israel, kaum Musa, spesial Nabi Muhammad karena diutus untuk semua manusia. Berarti kitab yang diturunkan itu harus abadi, harus terjaga, karena harus bisa diakses di setiap generasi. Logikanya begitu kan? Kan manusianya berganti. Era Nabi wafat, setelahnya wafat, tunggu sampai kita sekarang. Nah, ini pedoman mesti bisa kita akses. Kalau nggak diakses, sifat Tuhannya gugur di sini, yang memberikan pendampingan kepada kita lewat Nabi itu. Maka bahasanya mesti berubah dari kaum menjadi manusia keseluruhan. Manusia keseluruhan disebut nas namanya. Maka turunlah Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 185. Quran surah 2 ayat 185. Karena nabinya spesial, maka turunnya di waktu yang spesial, dipilihkan oleh Allah hari yang spesial, malam spesial, bulan spesial, malaikatnya spesial, orangnya spesial. Harinya Jumat. Dan Jumat ketika turun Quran menjadi Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Malamnya ketika turun Quran berubah menjadi malam yang penuh dengan makna, setiap berdoa nilainya lebih dari 1000 bulan. Quran surah 97, Inna anzalnahu fi. Ingat ya, tidak bermaksud mengajarkan, hanya memberi info yang dulu saya sampaikan. Ada lail, ada lailah, itu beda. Kalau tidak ada tak di ujungnya, lail itu waktu, malam. Lail, jamaknya layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu Leli, ibu malam-malam. Tunggu malam ya. Enggak ya, pasti ada makna yang lain. Nah, tapi kalau ada tak di ujungnya, lailah, artinya ada yang istimewa di malam itu. Ya, lailah, ada tak di ujungnya, ada yang istimewa di malam itu. Kalau cuma lail itu malam, wal laili idza yaghsha. Dan waktu malam itu ketika cahaya sudah mulai banyak tak nampak, jadinya gelap. Waktunya. Nanti ada salat malam seperti qiyamul lail. Pertautan tingkat kriminal tinggi luar biasa. Turun Quran berubah jadi Madinah Munawwarah. Jadi Quran itu turun pada siapapun, diamalkan oleh siapapun, akan memberikan cahaya pada diri dan berubah keadaan lingkungannya.
Berbahagialah kalau di Maryland ini Anda siapkan ahli Quran. Demi Allah saya katakan akan terjadi cahaya-cahaya yang tidak biasa yang menginspirasi. Amin. Tidak cukup dengan amin, siapkan program dari sekarang ya. Lihat sini, apa fungsi Quran? Ternyata bukan sekedar dibaca. Baca itu pembuka. Anda kalau baca sesuatu, bukankah ingin tahu isinya kan? Ya, jadi bukan sekedar tahu kalimatnya. Cuman bedanya karena Quran itu firman Allah, bacanya ibadah, kita interaksi baca pun sudah ada pahala. Tapi membaca itu untuk tahu isi. Karena itu ketika kita sudah pandai baca, pindah kaji isinya, naik levelnya. Karena itu dalam konteks interaksi Quran ada qiraah, ada tilawah, itu beda. Kalau qiraah itu belajar baca, ya, untuk bisa membaca tanpa menuntut paham. Orang ini disebut qori. Kalau tilawah, baca, pahami yang dibaca, amalkan apa yang telah dipahami itu. Makanya Bapak Ibu sering lihat ya, tadi Ustadz Fawaz kan ngaji ya, itu qori kan. Biasanya kalau ingin tahu arti kayak kemarin kan diterjemahkan kan, yang terjemah itu siapa namanya? Sari tilawah kan, ada tilawahnya kan. Mungkin yang dulu terjemahkan itu Ibu Sari, makanya Sari tilawah. Kalau Pak Arif mungkin Arif tilawah gitu kan. Sari itu nggak ada dalam bahasa Arab ya, cuma tilawahnya saja. Naik ke level pemahaman. Nah, ini penting saya sampaikan karena nanti begini, wahyu pertama turun itu qiraah. Tapi setelah pandai tahu baca, kalau Nabi ditanamkan bacaan sudah langsung ada pada dirinya, karena Nabi nggak belajar sebelumnya. Setelah levelnya tahu, paham, pindah ke utslu, dari iqra ke utslu. Mau sholat itu bukan iqra, utslu. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Ya, kalau Anda mau sholat, sholatnya khusyuk benar kata Allah, maka baca dulu, pelajari baca sholat, pahami dulu. Pahami gerakan sholat, sehingga ketika sholat bisa menikmati sholat itu karena ngerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Itu yang dimaksud Quran surah 29 ayat ke-45. Sekarang tanyakan pada diri kita sampai detik ini, sekian banyak rukuk dan sujud, sudah paham belum apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat? Barangkali itu yang menjadikan suasana sholat kurang khusyuk. Tarik ke sini, Quran surah 2 ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Perhatikan, hudan linnas. Hudan yang muncul lagi, an-nas. Ini yang di-highlight, saya kotaki sekalian. Quran itu kurikulum hidup, bukan sekedar kita baca, dan berlaku terus untuk semua manusia di semua fase kehidupan. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kurikulum hidup kita itu ada di situ. Dan dijamin siapapun yang mempraktekkan itu, Allah akan angkat derajatnya ke tingkat kesuksesan tertinggi dan bahagia dia. Apapun profesi yang dia jalani. Dan ini puncak dari kurikulum yang Allah turunkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi selalu ada korelasi. Kalau mau diurut, tersambung. Makanya konfirmasi pertama dari setiap kelahiran Nabi Muhammad dikonfirmasi oleh Allah dari nasab lahirnya. Jadi ini manusia yang sangat unik SAW ini. Lahir yatim, bapaknya meninggal. Tapi dikonfirmasi oleh Allah untuk meneruskan sanad beliau sampai ke Nabi Adam dari nasabnya itu tersambung jelas. Beda dengan manusia biasa. Kita lahir sekarang, mungkin hafal kakek nenek ke tingkat berapa. Nabi Muhammad lahir, bapaknya nggak ada, nasabnya jelas. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adi, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'ub, bin Yasjud, bin Nabi, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abid, bin Kinan, bin Al-Fakhsyah, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, bin Tushara, bin Kinan, bin Anwas, bin Thif, bin Adam alaihissalam. Diulangi. Nah, enggak, saya tekankan ini untuk memberikan penegasan bahwa secara nasab itu enggak berbeda. Jadi semua risalah Nabi dan Rasul tersambung pada satu titik yang sama dan memiliki kebertuhanan yang sama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya baca cepat. Apa kurikulum yang ada di Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas yang membimbing kita dari awal sampai akhir kehidupan. Jadi di Quran itu
dari awal hidup sampai selesai dunia, masuk ke alam mana, sampai puncaknya, sampai di akhirnya, sampai khitamul nis. Ada semua di situ. Saya baca cepat, tidak harus Anda tuliskan, dan di sini saya mengakhiri bagian awal dari kajian supaya kita bisa kembangkan dalam diskusi kita. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Misal dari awal kita ada dalam kandungan ibunda, dibimbing oleh Allah bagaimana supaya bayi itu terlahir dalam keadaan yang baik dan punya potensi dekat dengan Allah. Quran surah ke-7 ayat 189. Di situ doanya bagi suami istri calon ayah dan ibu yang akan mendapatkan anak pertama. Dibimbing doanya di situ di akhir ayat 189 di Quran surah yang ke-7. Da'allaha rabbakuma la'in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin. Ketika dilahirkan, dibimbing oleh Allah, biarkan ibu fokus memberikan ASI. Kalau mau sempurna 2 tahun. Ayah silahkan carikan kematangan dan kemapanan supaya psikologi ibunya tidak terganggu dan ASInya mengalir dengan sempurna pada anaknya. Quran surah kedua ayat 233. Usia 2 tahun sampai dia menjelang balik, ajarkan pendidikan diri yang menanamkan diri kedekatan dia dengan Allah, pemahaman dia dengan sayang pada orang tua, dan dasar-dasar awal mengenal lingkungan. Pindah ke Quran surah ke-31 Luqman di ayat ke-13 sampai dengan ayat 19. Ketika dia mulai masuk baligh dan menemukan tempat untuk belajar, maka tempatkan dia di tempat-tempat yang mendukung support pengetahuan yang matang. Dia pintar saat yang bersamaan imannya kuat. Jadi imtak dan ipteknya bersanding bersamaan. Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Kemudian carikan guru yang benar, bukan cuma pintar, dia pun dekat dengan Allah. Carikan tempat yang ideal, support dengan rezeki yang benar, supaya semua berjalan beriringan. Dicontohkan di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-37 pada kisahnya Maryam alaihissalam. Kalau ada orang yang kemudian mengandung, sekiranya diberi ujian, dia agak terlambat mendapatkan keturunan karena faktor-faktor tertentu hikmah yang dalam yang Allah ingin tanamkan kepadanya, maka pelajari kisahnya Nabi Zakaria alaihissalam dan Elizabeth yang dituangkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Di situ dibaca doanya, inti doanya di Quran surah 19 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9-nya. Kemudian pindah, ketika dia mulai bergerak semakin matang, kadang berpikiran dia untuk merantau, mencari lebih tinggi lagi tingkat pengetahuan. Maka naikkan levelnya bukan sekadar belajar, tapi memahami apa yang dipelajari. Jangan sampai Anda datang, duduk, tunggu absen, dengar, pulang. Allah nggak inginkan itu. Datang, pahami, catat, hadapi tantangan, balik, bangun negeri, bangun masyarakat. Turun Quran surah ke-9 ayat 122. Dalam pertemuan itu boleh jadi ada pencarian untuk mendapatkan pasangan hidup karena menyebar semuanya. Maka silakan bertaruh. Tak kenal maka taruh. Ya, tidak kenal itu tidak mesti sayang. Anda kenal dengan suami tetangga kan tidak harus sayang. Jadi Pak ya. Baik, maka pindah ke Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Mungkin ada yang nggak ketemu di kecamatan, di kabupaten ada, nggak ada di kabupaten, di provinsi ada, nggak ada di provinsi, mungkin di sekat-sekat negara yang berbeda. Dari Indonesia ke Amerika, mungkin boleh ditemukan di sini, ketemu jodohnya, ta'aruf, sungkan, ya, boleh demikian gitu, ya. Silakan, itu tempuh dan ta'aruf. Kalau sudah ketemu, cocok, baik, cepat, jangan tunggu lama, jangan terlalu lama. Datangi, siapkan persiapan, diberikan dia mahar yang sesuai dengan keadaan-keadaannya. Quran surah keempat ayat yang keempat. Temui orang tuanya melamar, langsungkan pernikahan. Quran surah ke-30 ayat 21. Sebelum menikah, pelajari hak dan kewajiban suami dan istri supaya nanti tidak berumah tangga baru belajar dan kaget saat menghadapi situasi-situasinya. Pindah Quran surah keempat ayat ke-34. Setelah itu suami mulai bekerja. Bagaimana cara bekerja yang standar? Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengen cepat bergerak sedikit, istrinya datang. Quran surah kedua ayat 172. Ada lagi yang baru berdoa, Allah sudah arahkan. Kadang-kadang berkahnya banyak. Quran misalnya surah ke-7 ayat ke-96. Tapi jangan salah, pekerjaan kadang menghadirkan tantangan. Semakin tinggi kita mendapatkan posisi, semakin tinggi kemudian tantangan yang dihadapi. Kadang ada orang yang tidak siap menerima jabatan kita, ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, berbuat yang tidak bagus. Allah turunkan amalan khusus yang kalau Anda kerjakan, Allah berikan 4 perlindungan yang tidak diberikan pada amalan lainnya. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81.
Kadang-kadang kemudian ada dapat tantangan-tantangan yang ada yang belajar. Bagaimana tantangan itu secara detailnya dirinci oleh Allah. Nih, dasarnya Quran surah kedua ayat 142. Rinciannya di Quran surah kedua dari ayat 153 sampai dengan 157. Cara menghadapinya dari merencanakan, mengeksekusi, perjuangan mental sampai sabar. Quran surah ketiga ayat ke 142. Al-Baqarah 214, Ali Imran 142. Saat yang bersamaan, ibu ada di rumah merawat anak, kadang tidak mudah. Ada yang diminta tidak mau, dia berkata, bagaimana mengatasinya? Muncul kemudian tuntunan di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan ayat ke-27. Saat yang bersamaan tak sadar Anda sudah berusia 40 tahun, bahkan lebih daripada itu. Maka diminta merefleksikan diri. Kata Allah, kalau kamu sudah sukses, sudah baik, sudah hidup yang matang, nyaman, yang pertama kali mesti kamu lakukan adalah tengok orang tuamu. Lihat, bahkan kalau kamu mendapatkan gaji pertama, coba berikan pada orang tuamu dulu. Boleh jadi suksesnya Anda, kata Quran, bukan karena kerja kerasmu. Saham 70% itu ibumu yang dulu menangis, seringkali mohon pada Allah di keheningan malam, yang minta supaya anaknya tidak seperti dia dalam berkehidupan. Ayahnya yang perlu dengan keringat memohon pada Allah, ya Allah berikan kematangan, kenyamanan pada anak dan keluarga saya, lebih dari apa yang saya dapatkan. Maka turun bimbingan di Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Dikasih doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda. Ya Allah, bimbing aku untuk mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan aku pada posisi ini sekarang, dan beri aku kemampuan untuk memberikan kebahagiaan pada bapak ibuku yang telah membimbing aku sampai ada di posisi ini. Kalau Anda belum sadar juga, oleh Allah diingatkan dengan tajam sekali Quran surah ke-31 ayat ke-14 sampai dengan ayat ke-15. Kalau kamu belum paham bagaimana lelahnya ibumu sampai kamu lupa memberikan perhatian, dia yang mengandungmu dalam keadaan lelah, berjuang dengan kematian, berbakti kepadanya. Kalau engkau berbeda keyakinan karena engkau masuk Islam lebih dulu, jangan hentikan baktimu kepada ibumu, ayahmu dalam urusan dunia. Turun Quran surah ke-31 ayat ke-15. Sampai Anda naik lagi ke atas, semakin sepuh, semakin kembali ke kebiasaan mula. Berikan bimbingan di Quran surah ke-22 di ayat yang ke-5. Bagaimana mengatasi fase itu? Apakah akan hidup untuk selamanya? Tidak. Pasti ada ujungnya. Quran surah ke-7 ayat ke-34. Ujung kehidupan itu akan hadir maut untuk mengembalikan kita kepada Allah. Quran surah ke-3 ayat 185. Siapa yang bawa maut? Malakul maut. Siapa dia? Bagaimana tugasnya? Pelajari Quran surah ke-32 ayat yang ke-11. Bagaimana supaya datang malakul maut dengan nyaman? Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Saat Anda meninggal pun masuk ke dalam kubur, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Belajar dari sekarang supaya punya persiapan. Jangan-jangan sekarang rumah Anda luas begitu mewah, mobil banyak bertebaran di luar, tapi fasilitas di kubur enggak ada penerangan, sempit, sulit, tajam. Pelajari dari sekarang bagaimana membangun kemewahan di alam kubur lebih daripada di alam dunia. Maka turun bimbingan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai dengan 171. Amalan yang bisa ditemukan di Quran surah kedua ayat 153 sampai dengan 154 di antaranya. Kemudian setelah itu ada hisab, muncul kiamat. Satu surah Quran surah ke-75 surah Al-Qiyamah. Lalu setelah itu ada tawaran apakah surga atau kemudian ada resiko orang-orang ingkar ke neraka. Bagaimana kondisi surga supaya kita siapkan dari sekarang? Anda mau yang mana? Anda mau surga Firdaus yang standar dulu, Quran surah kedua ayat 25, surga standar, sestandar-standarnya surga. Tingkat paling tinggi Firdaus, Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 9. Turunkan amalannya. Apapun profesi Anda, jadi diplomat kah, pebisnis kah, ilmuwan kah, pengajar kah, ibu rumah tangga, Allah bikin standar universal yang semua orang bisa kerjakan itu. Turunkan ke bumi, ikuti itu istiqamah sampai dengan wafat. Anda ingin masuk lewat surga ada amalannya. Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Ukuran kebahagiaan rumah tangga untuk mendapatkan itu Quran surah ke-35 ayat 32 sampai dengan ayat ke-33. Kalau Anda siapkan ingin dengan teman-teman, ingin dengan semua jamaah seperti ini, ada kompak siapkan kurikulum. Mitigasi kebutuhan Anda di Maryland ini atau DC pada umumnya, kumpul sama-sama, bikin visi yang sama, kumpulkan, buat kurikulum. Di mana? Quran surah ke-52 ayat 21. Turunkan jaditil amalan. Kalau amalannya harta ada apa? Zakat, Quran surah 9 ayat ke-60. Kalau dia keinfak, Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan 263. Kalau kemudian itu menjadi amalan sosial yang berinteraksi dengan yang lainnya, turun Quran surah ke-5 Al-Maidah dari ayat yang kedua. Kemudian dipupuk itu sampai kita temukan surga mana yang ingin kita capai sama-sama sehingga berbahagia di dunia dan kemudian ceria di akhirat. Jangan sampai masuk neraka karena bahaya. Sekecil-kecilnya neraka itu membakarnya dalam, menghanguskan, masuk dicelupkan, diambil ubun-ubun dicelupkan. Sedetiknya sama dengan 48 hari. Ketika diangkat langsung hancur, kembali diutuhkan lagi, celup, angkat, celup, angkat, celup. Itu ada di Quran surah keempat ayat 56.
sampai kemudian kena ke jahanam yang paling dalam. Siapa penghuni jahanam? Supaya kita hati-hati, jangan sampai terkontaminasi dengan sifatnya. Kalau bukan orang ingkar atau orang munafik. Turunlah Quran surah keempat ayat 140. Tapi Allah memberi harapan, kalau terinfeksi dengan itu atau engkau ingkar, ini jalan kembali untuk taubat. Maka diberikan jalan taubat yang Allah cintai. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-222. Kemudian ditarik kembali untuk dekat dengan Allah. Turun Quran surah keempat ayat 143-nya. Semuanya ada. Sampai di titik orang imbang amalnya, baiknya 50%, buruknya 50%, soleh 50, salah 50. Ada di mana dia? Ditempatkan di bukit tinggi untuk menunggu proses hisab selesai. Seharinya 1000 tahun. Setelah selesai, baru dimasukkan ke surga. Bukit tinggi yang bisa melihat kondisi surga dan takut mendengar neraka itu disebut dengan A'raf. Maka turunlah surah A'raf surah ke-7 ayat 45 sampai dengan 47. Selesai. Mana yang tidak ada? Tugas kita menurunkan itu. Nah sekarang posisinya apa? Makanya di Islam itu tidak pernah ada persoalan yang tidak ada jawaban. Selalu ada solusi. Selalu ada solusi. Maaf, saya boleh tambah 5 menit aja? Oke, ini lihat sini. Saya hapus lagi ya. Saya, Pak. Bagus ya Mas? Bismillah. Enggak ada koreksi situ aja sudah. Bismillah. Maksud saya ingin menutup celah bagi Anda untuk menyoal, oh karena saya sibuk ngapus jadi nggak sempat fokus, biar saya aja. Jadi Anda bisa sempurna mengamalnya. Di sini saya bagi sekali. Ini Qurannya. Quran. Kurikulum umumnya. Detilnya Allah mengutus Rasulullah SAW untuk menjelaskan isinya. Terangkan ya Muhammad SAW. Maka dijelaskan oleh Nabi dengan detil setiap lafadznya, hurufnya dalam bentuk kegiatan harian beliau. Dari perilakunya, tuturnya, tausiahnya, mau'izahnya sampai tuntunan-tuntunan kehidupan dipraktekkan selama kurang lebih 23 tahun. Semua yang melekat pada Nabi dari penjelasan itu disebut dengan hadis. Perkataan, perbuatan, sikap-sikap yang melekat pada Nabi. Ketika itu menjadi jalan hidup, bisa jalan hidup itu begini. Kita makan kan rutinitas ya. Nabi kasih contoh begini cara makan yang baik. Idza quddimat ta'am khudh biyadika, ma khudh biyaminika ma yali. Sambillah. Kalau makan dihidangkan, maka ambil yang paling dekat denganmu, itu adabnya, dengan tangan kananmu. Ya. Makanya ibu mohon izin. Jadi kalau dikembangkan oleh ulama hadis, kalau di rumah ada 3 orang dan punya kesukaan masing-masing, ada yang suka tempe, ayam, dan tahu. Ibu masak itu, maka dekatkan itu dengan yang paling disukai. Tahu, dekatkan dengan yang suka tahu. Ayam dengan yang suka ayam. Supaya tangannya tidak menjangkau berlebihan dan melewati ya sekat-sekat yang tidak semestinya. Saya pernah duduk dengan orang Pakistan. Dia cerita, Syadi ya, saya punya teman dengan India, kita duduk sama-sama. Pas kan kalau di Arab kita kumpul, nampannya besar kan? Bareng-bareng ya Pak ya. Qadarullah, yang Pakistan itu ada ayam, yang India kismis. Dua-duanya tahu hadis. Jadi yang India cerdas tuh, diajak ngobrol yang Pakistan, diputar piringnya begini. Sampai ayam posisinya. Tapi begitu dia akan makan, kata teman yang Pakistan, ya akhi, biarkan dunia berputar pada porosnya. Lagi. Sambillah, sebut nama Allah. Nah, ini ketika kita ikuti, saya makan pakai tangan kanan, sebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, itu keberkahannya. Itu namanya sunnah. Jadi jalan hidup. Maka di sini Qurannya ada, hadisnya ada, sunnahnya ada. Penjelasan terkait hadis dan sunnah ini kemudian diterangkan oleh para ulama. Dulu hafalan. Dulu zaman sahabat kekuatan menghafalnya tinggi. Hampir rata-rata semua mereka hafalannya berada di dalam kepala, bukan di luar kepala. Orang sekarang kan kebanyakan hafal di luar, belum hafal namanya masih di luar. Dulu di dalam kepala, jadi diwariskannya terus dengan lisan.
Nah, setelah Islam menyebar luas ke berbagai wilayah dan karakternya berbeda-beda, terlihat bahwa tidak memiliki kemampuan yang sama. Maka dirumuskanlah oleh para ulama, dibentuk kodifikasi, dibukukan. Ini dibukukanlah dalam bentuk buku-buku panduan kurikulum, buku bahasa Arabnya kitab. Maka muncullah kitab-kitab hadis, kitab sunnah, kutubus sunnah, kutubul hadis. Nah, cara berinteraksi dengan kitab sunnah ini bukan sekedar dibaca. Orang lain baca, Riyadhus Shalihin baca, enggak, itu ada tujuannya itu. Kenapa disebut Al-Arba'in padahal 42? Kenapa disebut Riyadhus Shalihin 1896 hadis? Ya, saya tunjukkan gini, paling gampang nih. Saya mau berakhir di sini. Ibu bapak nih, yang paling populer apa, yang paling tahu kitab hadis? Gak apa-apa, menang gak dapat hadiah, menang gak dapat hadiah, salah juga gak ada masalah ya. Riyadhus Shalihin ya. Apalagi Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu karya siapa? Imam Nawawi, ada 1896 hadis. Imam Nawawi itu sebelum menulis Riyadhus Shalihin, beliau menulis dulu kitab Tata Krama Adab, supaya cara kita berinteraksi dengan hadis punya adabnya, supaya lebih berkah. Maka beliau menulis adab, kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Qurannya dulu, interaksinya bagaimana mendapatkan Quran yang baik, lalu bagaimana belajar kepada guru dengan benar supaya ilmunya berkah. Setelah itu menulis Al-Arba'in, 42 hadis. Nah, 42 ini konsep dasar hidup yang kalau kita menguasai 42 ini, bisa dikatakan kita punya fondasi kehidupan yang kokoh. Jadi kalau sedang punya persoalan, gak larut dalam kesedihan, motivasi lagi kuat. Kalau ingin mencari rezeki, bersemangat. Kalau sedang malas, muncul motivasi mendekat pada Allah lagi. Ini yang paling pokok, 42 hari. Sampai qada dan qadar. Jadi kalau ada musibah menerpa, gak larut dalam kesedihan. Kita sadar, ini ujian, pasti akhirnya ada sesuatu yang akan diberikan Allah pada kita. Membangun kesadaran itu gak mudah. Gak mudah. Nanti setelah itu, baru bergaul keluar. Bergaul keluar itu dengan siapa? Orang-orang baik yang Allah sukai. Orang baik yang Allah sukai disebut saleh, jamaknya shalihin. Maka carilah tempat-tempat, taman-taman. Taman itu sesuatu yang indah dipandang, yang nyaman. Cari di mana ada orang-orang saleh, bikin komunitas. Kalau belum ditemukan, jadikan tempat itu sebagai komunitas orang saleh. Saya di Boston kemarin, tidak sedikit orang datang. Grup minta waktu untuk apa? Sekedar ingin, Ustaz, mohon kami ingin bangun masjid. Lahan sudah ada? Belum. Datang yang berikutnya, Ustaz, kami ingin masjid, sudah ada lahan. Baik. Datang lagi berikutnya, Ustaz, kami sudah ada lahan, sudah ada gereja Meksiko kecil, ingin dikonvert jadi masjid yang lebih bisa mengakomodasi. Anda bayangkan betapa orang semangat ingin ibadah, tempatnya belum ada. Anda, masjidnya begitu indah, posisinya strategis, yang sering dibanggakan oleh presiden kita. Saya datang ke sini berterangkan, Ustaz, ini begini, begitu, nyaman, tenang, indah, dan sebagainya. Masya Allah, lingkungan mensupport, lapangan luas, ada rumah di sampingnya, ada tempat main basket satu sedikit, kadang-kadang orang main futsal. Di bawah ada lapangan tenis meja yang juaranya partai ini nggak pernah terkalahkan. Tapi ketika saya datang, pupus harapan gitu. Kemudian semua diperkenalkan. Kalau dengan semua kemegahan ini belum mampu mensupport kita dan memotivasi kita untuk menjadikan ini sebagai bagian dari taman orang saleh, dengan cara apa lagi Allah mesti memfasilitasi. Dan itu akan diisi. Jadi ini dihadirkan bukan menjadi kebanggaan semata, tapi kebanggaan itu ingin ditransformasikan menjadi bentuk taman-taman surga. Maka saling mengenal, dudukan kurikulumnya, mitigasi kemudahannya, mitigasi persoalannya, setelah itu buat kurikulum yang disepakati untuk dijalankan dalam kehidupan. Nah, bagaimana memulainya? Apa tema-tema utamanya? Imam An-Nawawi kasih resep. Maka dibuat oleh beliau sekitar 25 topik. 25 topik ini isinya 1896 hadis, diberi nama Riyadhus Shalihin. Bimbingan meniti taman orang-orang saleh. Nanti dari situ naik lagi ke Sahih Muslim 9 jilid. Imam An-Nawawi menjelaskan 9 jilid. Kalau ingin sebelum ke situ ingin lebih terukur lagi, Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari itu namanya bukan Sahih Al-Bukhari. Namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Coba ulang.
Jami' kitab tematik, temanya banyak. As-Sahih, saya sudah teliti isinya sahih, benar, validitasnya baik. Musnad, saya teliti tersambung ke Nabi, bukan karya saya sendiri. Al-Mukhtasar, saya nggak bertele-tele, cuman saya siapkan. Nih, indahnya saya Al-Bukhari itu gini. Ayatnya apa? Qurannya. Topiknya dulu, 97 topik. Ini topik kehidupan kita. Semua yang kita jalani dalam kehidupan, setidaknya secara general ada di sini. Nanti dibimbing. Ya. Misal, ada topik iman. Topik yang kedua, kitabul iman. Di situ ada 57 hadis. Anda seringkali bertanya, Ustaz, iman kadang naik turun. Kalau naik saya semangat ibadah, kalau turun rasanya agak malas-malas. Bagaimana menaikkan iman nggak turun-turun? Maka topiknya sudah ada, topik kedua. Dan indahnya, ayatnya dulu, baru hadisnya. Subtopiknya apa? Itu subtopik terkait masalah kita. Kadang masalahnya dunia, kadang masalahnya maksiat, kadang masalahnya kurang konsisten, kadang masalahnya istiqomah, diturunkan semua. Ini ayatnya, ini hadisnya. Ini ayatnya, ini hadisnya. Bahkan kata beliau, min ayyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunani wa ayyamihi, dari semua kegiatan Nabi yang mampu saya jangkau dan sunnah-sunnahnya. Inilah konsep dasar kurikulum dalam Islam yang menata semua aspek kehidupan kita sampai kita kembali kepada Allah. Di sini ada kitab bisnis, Pak. Di saran saya, kalau Anda bikin kurikulum ke depan, mau buat program, jangan yang tinggi-tinggi. Profesi Anda apa? Teman-teman yang pebisnis, pengusaha di sini kumpul, kaji, keluarkan Kitabul Buyu'ah. Babnya tentang bisnis saja. Nanti yang pokok-pokok bahas bersama. Sholat semua gabung. Bab sholat gabung, bab akidah gabung. Tapi secara profesional, proporsi Anda yang Anda jalani sekarang, bisa ibu rumah tangga, ibu berapa tahun jadi ibu, kenapa nggak keluarkan hadis tentang ibu saja? Pahami tentang ibu, sifatnya apa, dasarnya apa, kenapa disebut ibu, istri itu bagaimana sikapnya. Ini saya kasih bocoran ya Pak ya. Saya kasih bocoran. Perempuan dengan laki-laki, ini saya akan tutup di sini. Perempuan dengan laki-laki namanya beda. Udah ketawa ya, lagi. Laki-laki itu cuma satu. Kalau satu rajulun, jamaknya rijalun. Hurufnya nggak hilang. Akarnya dari kata ra, jim dan lam, sesuatu yang kokoh, tegak, menopang berwibawa. Makanya kaki disebut rijlun karena menopang dengan kokoh tubuh kita. Laki-laki kita apa disebut rajulun dan rijalun karena sifatnya kokoh, menopang keluarganya dan berwibawa. Makanya kalau dia melambai, nah sifat laki-laki. Perempuan, kalau sendirian dia mar'ah. Mim, ra, hamzah, ta. Ini untuk bapak ya Bu ya. Mim, ra, hamzah, ta. Mar'atu. Hurufnya sama dengan cermin, harokatnya beda. Cermin, mir'atu. Hurufnya sama, harokatnya beda. Sifatnya mirip. Mar'ah, mim, ra, dan ta. Mim, ra, alif, ta menuju sesuatu yang sifat tampil indah. Makanya wajar perempuan lekat dengan keindahan dan selalu lekat dengan cermin. Orang kan terus foto yang bias-bias kaca, selfie terus. masuk sini, masjid ada kaca, masih dipastikan lagi. Sudah masuk, handphone masih begini. Aja. Laki-laki saya mau jalan, ini batik kelipet, saya santai aja. Kelihatan istri saya, Bu ya, sebentar. Susah, coba dulu setrika. Itu nggak apa-apa Pak, jangan risih karena sifatnya demikian. Ya, kalau nggak peduli, itu berarti ada yang nggak wajar. Yang kedua, sifat tampil terhormat, terjaga. Makanya dalam setiap kesempatan image terjaga, baik, menata diri dan sebagainya. Tapi jangan salah, marah juga mengandung arti sisi sensitivitas atau perasa yang sangat dalam. Dari psikologi itu disebut infuhlung, IF. Nah itu sama dengan sifat cermin. Saya tanya Bapak sebentar ya, kalau cermin itu dilempar sampai pecah, bisa nggak disusun kembali? Saya bisa. Cermin dilempar sampai pecah, bisa disusun kembali. Tapi tak sanggup, tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama dengan perempuan, istri, ibu. Kalau dia terlukai, cepat memaafkan apa yang dialami, tapi sulit melupakan apa yang terjadi. Betul. Ya. Jadi kadang kita punya persoalan 2022 Pak, rekening listrik 12 tahun lalu itu muncul lagi.
Dan kadang yang diceritakan yang tak pantas untuk disampaikan. Judulnya BBQ. Oh ngaji. Apakah aja baik? Alhamdulillah. Gimana kemarin? Lancar bahasanya Pak. Suami gimana? Di situ masalahnya. Sekarang dia nggak ada teman bikin status Pak. Nggak nyangka ya selama ini nyangka. Nah ini ya, Ibu ya. Kurang lebih itu ya. Bisa diuraikan sementara waktu. Saya kira kita diskusi. Saya tidak berikan waktu cukup lama karena mohon izin. Besok itu kami akan ke bandara dan juga rasanya agak sulit Pak Arif mohon izin untuk sholat di masjid karena flight kami jam 10 dan jam 7 harus ada di bandara. Jadi kita akan menyiapkan dulu dan persiapan-persiapan yang mungkin bisa dilakukan. Karena itu kita coba menata waktu. Saya berikan waktu barangkali 10-15 menit untuk kita bisa berdiskusi. Saya perkenankan sebaik-baiknya.